Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, itulah keyakinan umat-Mu Tuhan, bahwa Engkau sungguh Allah yang terlebih besar. Walaupun kami mengalami banyak masalah dalam hidup kami, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau mengosongkan jiwa kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Tapi terlebih dahulu Engkau sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, agar kami boleh layak datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan pimpin kebaktian kami dari pagi hari ini sampai akhirnya Tuhan. Karena biarlah Engkau saja yang berdaulat atas kami semua Tuhan. Engkau saluti kami semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kepada-Mu kami berserah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Tuhan berada yang teguh.
Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kurang keras. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Yuk kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan semangat lagi. Haleluya. Allahku, Rajaku, aku dan bebasku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya adalah Tuhan. Karena dari surga, karena dari
percaya kita telah menerima kuasa Tuhan, kuasa kasih Tuhan. Untuk itu saatnya kita untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur untuk segala yang Ia beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Saudara saja menyanyi terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh membuka mata kami dan melihat betapa besar kasih-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami boleh memperkenan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap benih yang ditaburkan boleh jatuh, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu dalam bentuk dan cara apapun, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus kami tolakkan pergi dari hidup ini. Ruangan ini ada kuasa Tuhan yang menguasai. Segala puji syukur kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Bapa di surga, serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya akan melanjutkan seri
pertumbuhan rohani dan kita tetap akan membahas pohon korma, ya, bagian yang ketiga dan yang terakhir. Kita ada dalam subtema 2 pohon lambang kebenaran. Kenapa saya tuliskan 2? Karena dari Mazmur 92 ayat 13 dikatakan, orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Jadi ada pohon korma, satunya adalah pohon aras, ya. Kita sudah membahas 2 seri mengenai pohon korma. Pohon korma ini melambangkan hidup orang benar. Jadi saudara ingat, pohon korma melambangkan hidup orang benar. Siapa orang benar? Ya, orang yang berusaha hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak setiap orang Kristen dikatakan orang yang benar, tidak. Kalau dia menjadi orang Kristen tapi hidupnya tidak segaris dengan firman Tuhan, tidak bisa dia dikatakan sebagai orang benar. Pembahasan pertama adalah korma ini adalah pohon yang elok. Kita sudah membahas kegunaan dari pohon korma, dari akar sampai kepada daunnya secara luar biasa. Dan yang kedua adalah ukiran motif pohon korma di Bait Allah, itu periode yang lalu. Ukuran motif itu yang pertama adalah pohon korma dengan bunga mengembang. Kalau saudara melihat gambarnya ini lebih jelas kalau saudara melihat di YouTube. Ini adalah bunga pohon korma pada saat dia mengembang. Jadi tulip itu pada saat dia kuncup dan pada saat dia mekar itu berbeda. Ya, tulip yang cuma warna putih, kuning, yang one color, dia tidak ada perubahan. Tetapi ada tulip-tulip yang luar biasa, yang waktu dia masih kuncup gini, bentuk tulipnya, ya dia tidak kelihatan indahnya, begitu keluar, waduh, ini campuran merah dan putih yang luar biasa. Demikian juga dengan bunga korma. Pada saat dia mengembang, luar biasa. Dan yang firman Tuhan inginkan adalah korma, pohon korma dengan bunga yang mengembang. Nah, saudara harus menjadi orang benar dengan bunga yang mengembang. Apa artinya? Iya, saudara bisa dengarkan di rekaman YouTube-nya. Kemudian yang kedua adalah pohon korma yang disalut dengan emas. Saya sudah jelaskan bahwa supaya mendapatkan emas dengan persentase karat yang lebih tinggi, dia harus dilebur lebih panas lagi. Diambil kotorannya, lalu ini dididihkan lagi, demikian seterusnya, ya. Dan juga ini berlaku untuk kadar kerohanian saudara. Kalau saudara orang Kristen, yang di rumah juga yang mendengarkan saudara orang Kristen, dengan kadar karat cuma 5 karat saja, maka saudara tidak akan tahan saat dalam tanda petik penderitaan itu menimpa saudara. Sebab suhu yang dipanaskan ini berarti itu sesuatu yang menderita bagi emas, biji emasnya itu kan begitu. Makin panas kan makin menderita. Demikian juga dengan hidup rohani saudara. Kalau cuma penderitaan yang kecil, lalu firman Tuhan mengatakan lemahlah kekuatan saudara, saudara cuma 5 karat saja jadinya. Kotoran-kotorannya masih banyak yang nempel. Emas 5 karat itu, wah kotorannya banyak yang keluar. Kalau saudara mau mendapatkan karat yang lebih tinggi 22 ke atas, tentu prosesnya itu harus makin berat dalam hidup saudara. Dan saya sudah jelaskan bahwa saat mengiring Yesus kita jangan hanya berpikir, wah saya enak sudah dapat iman, ya. Tetapi yang kedua yang harus saudara perhatikan adalah saudara juga diberi anugerah penderitaan. Untuk apa? Supaya itu meningkatkan kualitas rohani saudara. Jadi kalau saudara sedang dalam keadaan masalah dan lain sebagainya, jangan saudara mengeluh kepada Tuhan.
Itu bagian daripada ujian daripada Tuhan untuk menguatkan otot-otot iman saudara. Haleluya. Penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Coba kita baca bersama 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, lihat ke depan, yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi saya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan saya. Amin. Kerasin sedikit. Perhatikan ya. Yang saudara alami sekarang ini, firman Tuhan mengatakan itu ringan. Katakan bersama, ringan. Kalau ringan saja kalah, seberapa besar kekuatan saudara, kan begitu. Ya toh? Masalah kecil, penderitaan kecil, problema kecil, yang firman Tuhan katakan ringan, saudara sudah undur dari Tuhan. Ukur sendiri seberapa tinggi kualitas rohani saudara. Jangan saudara meninggi-tinggikan kualitas rohani saudara. Jangan meninggi-tinggikan kualitas rohani saudara. Kualitas rohani saudara ditentukan oleh daya tahan saudara saat menghadapi masalah. Dan perhatikan, penderitaan-penderitaan yang ringan, firman Tuhan katakan itu membuat supaya saudara nanti, coba lihat itu, ya, akan mendapatkan kemuliaan kekal. Kapan? Dalam kerajaan 1000 tahun damai, yang jauh lebih besar dibandingkan penderitaan ringan yang saudara alami sekarang ini. Haleluya. Jadi ingat, kalau dalam masalah, jangan bingung cari orang yang pertama minggu lalu saya sudah khotbah itu. Ya, mengalami problema, mengatasi problema. Kemudian kita baca lagi ayat yang kedua, Roma, ya. Roma 8 ayat 18. 2, 3. Sebab aku yakin, lebih keras, penderitaan zaman sekarang ini amin. Kita tahu nanti kemuliaan apa yang kita dapatkan? Halo? Tahu? Enggak tahu. Kenapa lalu saudara mau mengalami hal ini? Karena saudara punya yang pertama apa? Iman. Kita hidup karena percaya, ya. We walk, we live by faith. Dengan iman itu kita melihat, kita percaya, kita hidupi percaya kita bahwa nanti ada kemuliaan kekal yang akan dinyatakan kepada setiap orang yang bertahan di dalam penderitaannya. Dengan tidak meninggalkan Tuhan, malah penderitaan membuat kita lebih dekat lagi kepada Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saudara perhatikan sifat ilahi itu. Dalam kuis saya 2 minggu lalu saya tulis tanyakan, apa arti korma yang dilapis dengan emas? Jawabannya sangat gampang. Korma itu hidup orang benar, emas melambangkan sifat ilahi. Jadi pohon korma yang dilapis dengan emas artinya orang benar yang memiliki sifat-sifat ilahi. Karena tidak setiap orang yang benar itu punya sifat-sifat ilahi. Bukan sifat satu, tapi sifat-sifat. Dan sifat-sifat ilahi ini akan saudara miliki kalau saudara sudah mengalami yang namanya proses penderitaan. Contoh supaya saudara mengerti. Maaf ya, Bu Yohana dia, sudah pindah duduk dia. Di mana? Bu dia? Di sana ya. Dia sudah keluar dari tahtanya. Kita sudah tahu Bu dia tahun lalu mengalami masalah dalam kesehatannya.
Dokter mendiagnosa ada tumor, ya. Dan dokter melihat, wah mungkin gara-gara tumor ini dia kurus, kan begitu. Setelah mengalami proses ini dan dia bisa melalui, Tuhan sembuhkan, saya yakin kalau dia menghadapi bertemu orang-orang yang juga sakit, dia akan keluar sifat ilahi antara lain apa? Membangun, menguatkan dengan 100% yakin. Sebab dia sendiri sudah mengalami. Demikian juga kita pergumulan doa kita bersama Ibu Rosalina. Kita terus berdoa dan kita terus yakin. Satu kali kalau dia mengalami kesembuhan setelah mengalami beberapa kemoterapi, saya mengatakan enggak masalah rambutmu rontok, enggak masalah tubuh agak kurus sekarang, toh anak sudah besar-besar ya, suami sudah tidak mempermasalahkan kamu punya rambut apa tidak, karena waktu dulu menikah kan rambutnya ada, sekarang sudah mengalami perubahan tidak masalah. Kalau dia nanti mengalami kesembuhan karena Tuhan tolong, dan dia bertemu orang-orang yang juga sakit kanker, omongannya dia kepada orang-orang itu, kesaksiannya itu akan lebih hebat daripada dibandingkan saya yang bicara. Mengerti saudara? Karena dia sudah mengalami. Demikian juga dengan saudara, saya kan tidak tahu apa saja masalah yang saudara hadapi. Nah itu nanti akan memunculkan sifat ilahi, antara lain apa? Sifat ilahi hanya kita pikirkan, oh yang surgawi yang terlalu tinggi-tinggi. Punya belas kasihan, punya bentuk perhatian. Saya masih ingat dengan kesaksian seorang ibu, anggota kita ada beberapa orang di tempat ini yang juga mendengarkan. Ya dia punya anak, jadi anaknya itu punya belas kasihan sama orang. Jadi kalau ada dia ketemu orang yang tidak mampu sebaya dengan dia, anaknya diajak ke rumah, orang itu diajak ke rumah, disuruh makan bareng, ya. Bahkan ada satu kali dia anaknya itu beli roti, terus dia lihat orang yang kasihan ya sama orang, dia kasihkan semuanya yang dibeli itu. Itu kan roti dibeli untuk dimakan satu keluarga, dikasihkan semuanya sama orangnya itu. Terus ya kembali ke mobilnya, ditanya sama orang tuanya, loh terus kalau kamu kasihkan semua kita makan apa? Jawabannya simpel, kita kan bisa beli lagi. Tapi orang itu tidak bisa beli. Dan saya melihat, menyaksikan sekarang, orang itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, mengalami masa COVID, dia tidak kena COVID, maksudnya usahanya turun, tetapi Tuhan pelihara luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rasa Pak David tahu siapa yang saya maksud itu. Itu antara lain sifat ilahi. Jadi saudara harus menjadi satu pohon korma orang yang benar. Dan yang kedua, yang dilapisi dengan emas. Artinya punya sifat ilahi karena apa? Sudah menang dari proses apa saudara? Penderitaan. Karena apa saudara bisa menang? Karena Tuhan sudah kasih anugerah penderitaan. Kalau Tuhan sudah kasih anugerah penderitaan, Dia selalu kasih jalan keluar buat kita semua. Haleluya. Saya akan bicara hal yang lebih menekankan omongan saya barusan ini. Bagian yang ketiga. Pohon korma diukirkan di antara dua kerub. Ya, mari kita baca bersama. 2, 3. Pohon korma diukirkan di antara dua kerub. Jadi ternyata di antara dua kerub itu ada ukiran pohon korma. Begitu luar biasanya pohon korma ini. Bukan hanya diukirkan di bait suci, tetapi juga diukirkan di antara dua kerub. Ini luar biasa. Tolong dibacakan Yeskiel 41 ayat 18 dan 19. Yeskiel 41 ayat 18 dan 19. Gambar-gambar kerub dan pohon-pohon korma, di antara dua kerub sebatang pohon korma, dan masing-masing kerub itu mempunyai dua muka.
dari sebelah yang satu muka manusia dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu, dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Amin. Amin. Lihat ya, kalau saudara baca Alkitab, kalau kurang ngerti baca nanti Tuhan kasih hikmat. Gambar-gambar kerub dan pohon-pohon korma, di antara dua kerub, satu pohon korma. Ya, di antara dua kerub, satu pohon korma. Masing-masing kerub itu punya dua muka. Masing-masing kerub punya dua muka, satu pohon korma. Yang satu ini muka manusia. Yang satu ini muka singa. Yang menghadap ke pohon korma itu muka apa, saudara? Nah, baca. Nanti saya tanya lagi. Yang menghadap pohon korma itu muka apa? Sekali lagi. Yang menghadap pohon kerub itu muka apa? Singa. Karena ini ada artinya. Yang satu muka manusia, bukan dua kerub, satu muka singa, satu muka manusia. No. Satu kerub punya dua muka, dua sisi. Ya, ini muka saudara, ini belakang saudara. Kerub itu yang satu sisi ini muka manusia, yang sisi satunya muka singa. Dan yang menghadap ke pohon korma itu muka singa. Kita ingat pohon korma melambangkan apa, saudara? Sekali lagi, pohon korma melambangkan apa? Kehidupan orang benar. Ini ya, saudara harus ingat ya, fokus. Pohon korma melambangkan kehidupan orang benar. Siapa orang benar? Orang-orang yang berusaha mengejar kebenaran dalam hidupnya. Jadi tidak setiap orang Kristen, maaf saja, tidak siap dari saudara atau mendengarkan di rumah, ini disebut orang benar. Orang Kristen iya, tapi orang benar belum tentu. Dan orang benar itu dijaga oleh dua kerub. Pohon korma ya, ada dua kerub. Dan yang melihat ke sisi saudara ini, muka apa saudara? Singa. Kalau orang disebut orang yang benar, dia pasti punya roh takut akan Tuhan, itu pasti. Karena apa? Orang benar, tadi saya katakan, orang yang hidup berusaha mengejar kebenaran. Apa kebenaran yang paling hakiki? Firman Tuhan. Seseorang bisa melakukan firman Tuhan exactly kalau dia punya roh takut akan Tuhan, tidak menginterpretasikan setiap ayat sesuai keinginan hatinya. Oh, ayat ini bagus, ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes toh. Dan memperluas. David mana David? David mana David? Hah, kerja? Oh, daerahku ya. Nah, ini enak ini. Aku senang nyanyikan ini setiap kali akhir kebaktian. Aku imani ayat ini. Oke. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang saudara interpretasikan sendiri. Oh, bukan gitu maksudnya. Itu bukan hidup orang yang benar. Kalau orang takut akan Tuhan, dia akan lakukan baik yang itu enak untuk dia maupun yang tidak enak. Jadi kalau saudara sudah berusaha hidup sebagai orang benar, pasti saudara ini punya roh takut akan Tuhan, itu sudah pasti. Dan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, apa keuntungan yang paling utama? Dia mengirimkan malaikatnya untuk mengawal saudara. Kalau saudara yakin katakan amin. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, ada malaikat yang mengawal.
Jadi saudara nggak usah khawatir. Saudara berkendara, ya, lalu saudara mengalami kecelakaan. Jangan menyalahkan malaikatnya. Sebetulnya malaikat itu sudah mencegah, memberitahu lewat hati nurani dan lain sebagainya. Tapi saudara terabas, sehingga saudara mengalami musibah. Kalau saudara telinganya, rohaninya ini jelas, peka, saudara akan lalu dari masalah itu. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun saudara mengalami kecelakaan, itu adalah alat untuk saudara introspeksi diri, supaya lain kali lebih berhati-hati. Haleluya. Kalau sudah tahu di depan itu ada pasir, lalu saudara naik motor yang bannya tidak besar. Kalau ban PCX and Max itu besar. Kalau ban seperti Honda Beat dan lain sebagainya atau Yamaha yang baru itu apa? Mio, Vio, Vino dan lain sebagainya, banyak sekarang ya. Saudara terabas itu pasir, saya percaya saudara jatuh. Ya, saudara jatuh. Jadi saudara introspeksi. Kalau kelihatan pasir saudara memakai motor yang banyak kecil, jangan diterabas, jumping. Jumping banyak. Ya, itu introspeksi buat kita. Supaya kita lihat, kalau ini sudah kuning mau ke merah, stop. Apalagi sekarang sudah ada kamera. Saya nggak tahu kameranya itu berfungsi apa enggak, cuma pokoknya ada kamera saja. Ya, jangan sampai tiba-tiba ada surat tilang jatuh ke rumah saudara, saudara harus membayar 500.000. Kolektor saja 5.000, berdenda 500.000, nggak cocok toh. Ya. Poinnya, kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, semakin Tuhan itu akan kirimkan malaikatnya menjaga saudara. Saudara mungkin pulang kerja, hujan keras dan lain sebagainya. Ada iblis yang akan menjatuhkan saudara di jalan itu nanti, ya. Genangan air tinggi, saudara lewat dengan motor, iblis akan menjatuhkan saudara. Karena saudara orang yang takut akan Tuhan, ini contohnya, malaikat Tuhan akan menjaga. Pada saat saudara lewat, saudara enggak tahu. Sebetulnya saudara oleng mau jatuh, tapi malaikat Tuhan mendorong motor saudara, sehingga saudara lolos. Ini contohnya, haleluya. Adik saya Semi, waktu dia menjadi pimpinan cabang, waktu itu masih Bank Internasional Indonesia, dia pulang dari Singareja ke Denpasar setiap Sabtu, ya tidur di tempat saya, lalu dia minggu malam balik ke sana. Jadi tiap minggu PPPP, Singareja Denpasar. Satu kali dia akan menyalip trik yang pelan, depannya sudah kosong ya, dia salip, tiba-tiba dari sana tuh nyelonong trik juga yang mengambil jalurnya dia. Jadi dia sudah nyalip begini, sana tuh ngambil jalurnya. Kalau tidak ada adik saya itu, maka trik dan trik ini akan bertabrakan. Karena trik yang sana ngambil jalurnya yang sini. Mengerti saudara? Bayangin dulu. Nah ini karena adik saya Semi menyalip, jadi yang akan bertabrakan itu trik yang dari sana dengan mobil adik saya. Waktu itu Semi dikasih mobil dinas Timor, saya masih ingat karena itu peraturan pemerintah, taksi harus Timor, militer Timor, ya tentara Timor, orang Timor juga harus beli Timor. Nggak boleh kalau beli mobil merek lain, harus orang Timor harus beli mobil merek Timor. Saudara masih ingat Timor itu ya, bukan Kupang loh saudara, nggak pernah ada mobil Kupang ya, Timor. Nah itu harusnya nabrak, itu deket. Dia cuma ingat satu hal, dia sebut nama Yesus. Dia nggak ngerti bagaimana caranya, tiba-tiba dia lolos. Lalu trik dengan trik itu bertabrakan Pak. Kalau saudara berpikir begitu, berarti saudara inginkan supaya trik itu tabrakan dong. Nggak tahu gimana caranya bisa lolos. Ya, tidak pernah dipikirkan. Ada lagi satu kesaksian dari salah satu mantan anggota kita. Sama, dia pergi ke Singaraja untuk urusan kerjaan, dia pulang. Mobilnya tuh bagus.
Saya ingat itu mobilnya, itu mobil yang dulu pernah dipunyai oleh papanya Fosa, saya lupa apa itu yang dijual, itu yang gede cc, yang 4000 cc itu. Hah? Cherokee, Jeep Cherokee. Sekarang saudara Jeep Cherokee yang model itu harganya mahal. Sama seperti mobilnya Pak Putra Sanjaya, Jeep itu sekarang 500-an lebih harganya. Karena apa? Langka dan bagus, 4000 cc. Dia pakai mobil itu. Waktu dia turun dari Singajaya turun begini, tahu saudara, remnya blong. Jeep Cherokee yang saat itu harganya mahal, sudah mahal, remnya blong. Ya, dia injak ini blong. Terus dia masih ingat, untung dia tidak sebut nama istrinya atau anaknya. Dia sebut nama Yesus. Yesus, entah gimana caranya, mobilnya itu bisa belok dan remnya berfungsi. Itu ada malaikat Tuhan yang menjaga dia. Haleluya. Ini cerita dalam versi lainnya akan saudara bisa alami dalam hal apapun juga. Saudara tidak tahu di depan itu iblis ingin menjatuhkan, karena Yohanes mengatakan iblis datang untuk mencuri dan membunuh. Bukan hanya mencuri, tapi dia ingin membunuh saudara. Tapi malaikat Tuhan itu menjaga saudara. Yang yakin katakan haleluya. Makanya jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau enggak takut akan Tuhan, ya malaikatnya itu datang dan pergi. Malah dia pergi, mungkin malaikatnya minum kopi, ya lupa dengan saudara. Malaikat minum kopi ya? Ya terserahlah saudara ya. Mari kita baca bersama dengan saudara yang yakin. Mazmur 34 ayat 8 yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin, haleluya. Lupa, malaikatnya banyak berarti, makanya baca itu yang benar. Malaikat Tuhan berkemah berarti banyak toh malaikatnya. Di sekeliling orang-orang, bukan orang, tapi ini sekumpulan orang yang takut akan Tuhan. Meluputkan bukan dia tapi mereka. Jadi kalau saudara misalnya, contoh satu keluarga pergi kemana, nginep ya, 5 orang, yakinlah bukan hanya satu malaikat yang menjaga. Ada malaikat Tuhan yang ikut berkemah di sekeliling saudara. Haleluya, ini kabar yang luar biasa saudara. Ya, oke, sekarang saudara mesti yakin dalam perjalanan hidup, baik susah, senang, sehat, sakit, ya suka duka, banyak uang, tidak ada uang, tetap ada malaikat Tuhan yang mengawasi. Haleluya. Ya, oke. Sekarang kita bahas. Ayat 18, masing-masing kerub mempunyai 2 muka, yang satu muka manusia. Muka manusia itu tidak menghadap ke pohon kormanya. Apa muka manusia ini? Dan kenapa dia tidak menghadap ke pohon korma? Muka manusia ini melambangkan malaikat yang mengerti posisi saudara sebagai manusia. Kalau muka manusia melambangkan malaikat Tuhan yang mengerti posisi saudara sebagai manusia, ya enggak usah ngadepi pohon korma toh. Orang ini manusia kok manusia, memang mau hadap-hadapan kan tidak. Dan saya tuliskan di sana yang saudara pasti mengerti. Saudara, saya mau tanya, di tempat ini saudara yang sebagai manusia katakan saya orangnya. Iya, yang di rumah juga kan saya orangnya. Kalau saudara tidak ngomong saya orangnya, saudara jadi-jadian. Saudara ini punya banyak kelemahan. Kenapa? Oh, saya tiap pagi baca Alkitab, malam baca Alkitab, di tempat kerja baca Alkitab, terus baca Alkitab tak tulis di tangan, di dahi. Saya ke gereja 5 kali seminggu. Loh gereja kan enggak sebanyak 5 kali. Iya pokoknya datang saja. Saya ini orang yang taat memberikan persepuluhan dan lain sebagainya.
Masa saya punya banyak kelemahan? Banyak. Kenapa? Karena saudara masih memakai tubuh dosa dan tubuh saudara ini belum, saya ulangi, belum ditebus. Jadi jangan main-main dengan tubuh saudara. Dan tubuh saudara yang juga disebut kedagingan saudara ini, itu yang akan menyeret saudara untuk apa? Untuk tidak hidup dalam kebenaran. Kita memang maunya hidup dalam kebenaran. Saya mau mulai besok misalnya baca Alkitab bangun tidur. Seperti katanya Pak John, habis pipis, minum, baca Alkitab. Ya, itu jiwamu toh yang ingin, bukan tubuhmu yang ingin. Kan keinginan. Didasari oleh roh. Ayo kamu mesti hidup benar. Roh Tuhan bicara kepada saudara. Pikiran, jiwa saudara mau melakukan hal itu yang baik. Tetapi bukan tubuh saudara. Saudara mesti ngelawan kehendak tubuh. Yang saudara pertama misalnya pagi-pagi hujan, jadi saudara tidurnya lebih lama, bangun nanti tidak sempat baca Alkitab karena terlambat kerja, tidak jadi baca Alkitab. Atau yang kedua, banyak urusan, ini itu. Yang ketiga, misalnya di kamar mandi tidak keluar-keluar 1 jam, jadi waktu membaca Alkitabnya habis. Ya, saudara mesti berkompromi dengan tubuh saudara. Karena tubuh ini belum ditebus. Dan sekali lagi, tubuh yang melambangkan kedagingan itu, yang adalah bukan melambangkan kedagingan, itu mau menyeret saudara supaya apa? Supaya tidak hidup benar. Ayo kasih tahu yang baik, kiri kanan, tepuk. Omong sama dia, sebenarnya kamu ini punya banyak kelemahan. Ingatkan dia, kasih tahu. Sebenarnya kamu ini punya banyak kelemahan, karena itu firman Tuhan menulis, jangan sombong. Haleluya. Haleluya. Jangan sombong, karena apa? Karena kamu ini punya banyak kelemahan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang paling gampang adalah setiap pagi kalau saudara bangun tidur, semua orang, baik yang punya gigi maupun yang tidak punya gigi, coba saudara bangun tidur lalu saudara begini. Bau apa enggak? Mau dia Miss Universe, Miss World, Mr. World, ganteng, cantik, kaya, Cristiano Ronaldo, bau. Itu sudah kelemahan toh. Saudara beraktivitas seharian, lupa mandi dari pagi, waktu sore pulang ke rumah buka baju saudara, bau daerah keteknya. Kalau enggak bau, saya kasih saudara pahala yang luar biasa. Saya langsung lantik saudara menjadi tetua pendeta karena enggak bau. Bau enggak? Bau. Artinya apa? Kelemahan toh. Nanti seminggu enggak mandi karena sakit di rumah sakit. Saudara pulang ke rumah, apa? Disekrap badannya. Karena apa? Numpuk semua daki-dakinya. Itu artinya apa? Saudara punya banyak kelemahan. Tidak ada, sayang Dokter Dani sudah balik Pontianak, tidak ada bayi yang lahir ini gundul, tidak ada rambutnya sama sekali, tidak ada. Dan saya jarang melihat, kecuali dia kena sakit yang langka, anak-anak SD itu rambutnya gundul atau botak. Tidak percaya? Sekarang kan sudah sekolah, datang ke SD. Coba lihat anak-anak waktu pulang, ada enggak yang gundul atau botak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi sekarang di tempat ini tidak sedikit yang seperti begitu. Ada yang melihat saya dengan ini, jangan-jangan ini keluar di kuis ini. Ini teologi 3 tinggi, tenang saja, nyantai saja. Tidak usah terlalu tegang melihat saya. Wih, terpesona oleh saya. Sekali lagi enggak usah, terpesona oleh firman Tuhan saja. Ya, itu kelemahan saudara. Belum lagi yang lain, meskipun saudara ini berdoa bahasa roh,
ngomong saja berbahasa roh. Ya, ngomong saja berbahasa roh. Bisa nggak marah sama sekali? Oh. Karena dia tahu saudara punya banyak kelemahan, dia mengerti posisi saudara, tugas malaikat ini menolong. Menolong waktu saudara dalam kelemahan. Haleluya. Saya tuliskan di sana contohnya, kasih contoh yang paling tinggi. Yesus. Kapan tuh Pak? Waktu dia mengalami saat paling berat dalam hidupnya. Kapan itu? Bukan pada saat dia disalib loh. Jangan salah. Penderitaan terberat Yesus bukan pada saat dia disalib, tidak. Tapi waktu dia berdoa di Taman Getsemani, wah itu perjuangannya. Begitu dia memenangkan itu, ya dia disalib, makanya dikatakan seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Tidak ada buka mulut, ngomel-ngomel, marah-marah dan lain sebagainya. Tidak. Karena dia sudah menyelesaikan pertarungannya di Taman Getsemani. Di sana dikatakan dalam firman Tuhan, malaikat Tuhan waktu Yesus berdoa dan peluhnya seperti titik-titik darah, malaikat Tuhan ada di sana memberi kekuatan kepada dia. Jadi saudara, kalau saudara dalam masalah, dalam problema, tentu yang pertama saudara lakukan, saudara berteriak kepada Bapa di surga. Betul? Betul? Haleluya? Atau saudara teriak sama bank, sama teman Kersel. Hah? Ingat khotbah saya minggu lalu, berteriak kepada Tuhan. Teriakan saudara mungkin tidak ada yang dengar karena saudara berteriak sendiri. Yang dengar adalah tembok, 4 tembok di rumah saudara. Saudara menangis. Saudara berpikir, kalau saya mati, kalau gini, gimana hidup saya dan lain sebagainya. Ya, saya rasa setiap dari saudara pasti pernah mengalami saat-saat seperti itu. Hopeless. Ingat saudara, ingat firman Tuhan hari ini. Saudara tidak melihat bahwa di belakang saudara itu ada malaikat Tuhan yang sedang memegang saudara. Haleluya! Untuk apa? Memberi kekuatan. Bukan begini loh. Ingat ya, saudara dalam masalah ekonomi, saudara berteriak kepada Bapa di surga. Saudara yakin ada malaikat di belakang saudara yang sedang memegang segepok uang dolar Amerika. Bukan, itu mimpi. Dia tidak memberikan saudara emas, memberikan saudara uang. Ya. Lalu waktu saudara sakit, ada malaikat Tuhan yang membawa kesembuhan buat saudara. Tidak, jadi jangan salah. Karena ini sudah jadi salah kan, saya pernah setelkan videonya, saudara masih ingat? Malaikat Tuhan itu menyembuhkan saudara. Tidak. Roh Tuhan yang menyembuhkan saudara. Haleluya. Malaikat memberikan kekuatan menolong. Perlu loh kekuatan itu. Perlu loh. Perlu. Kalau sudah lemah, sudah sakit, sudah apa, dikasih kekuatan. Sebab apa? Semangat yang patah, lanjutkan, mengeringkan tulang. Saudara ingat ya, seorang pembicara dulu yang 2 kali khotbah tempat ini, dia selalu begini, kakinya mekangkang, shalom, shalom. Masih ingat itu? Ya Pak Putra paling senang sama orang itu. Yunus Aritonang. Ya, saya ini berasal dari surga. Masih ingat saudara. Dia mengatakan semangat itu sudah 50%. 50%. Kalau orang tidak punya semangat, tidak punya gairah hidup, 50%-nya sudah hancur. 50% sisanya itu akan jatuh dengan sendirinya. Apa yang membuat Budia bertahan? Bukan karena dia tidak kepingin mati, karena itu juga mungkin salah satu pemikirannya, tapi dia masih berpikir jauh. Contoh yang pertama, kalau misalnya aku meninggal sekarang, pasti suami saya menikah lagi. Yang kedua, aku mau melihat Evelyn menikah dengan siapa, ya,
Dalam mimpinya itu Ruben, tapi bisa jadi yang lain. Kalau bisa Tuhan, aku mau melihat siapa adiknya Evelyn? Yeskiel, ya itu juga lulus sarjana, menikah. Wah, itu jadi pemikirannya. Saya ingat ada seorang bapak, ya dia berkata, dia ngomong sama saya itu, Pak, sakit-sakitan ya, saya berpikir dia akan meninggal. Ini saya buka rahasia saja. Jadi pada saat 31 Desember, saya suruh dia bersaksi. Saya takutnya tahun depan dia tidak ada, begitu itu pemikiran saya. Saya suruh dia bersaksi. Ternyata dia ada sampai sekarang, saudara ya. Ada sampai sekarang. Dia ngomong sama saya secara khusus. Kalau Tuhan panggil saya siap. Tapi kalau boleh Pak, saya ingin melihat anak-anak saya itu lulus sarjana. Cuma itu saja keinginan. Anaknya berarti masih kuliah, SMA, iya. Mau lihat anak saya lulus sarjana. Sebab saya ini bukan sarjana, istri saya bukan sarjana. Tuhan itu kalau mengabulkan permintaan doa saudara, apalagi ini orang yang takut akan Tuhan, dia tidak kasih sesuai permintaan saudara. Karena akal, pikiran, rancangan Tuhan itu jauh di atas kita. Haleluya. Makanya saya katakan sampai sekarang masih ada. Anaknya sudah lulus sarjana, sudah menikah, sudah punya cucu. Dan nanti kalau gereja dibuka 2 kali, dia berkata dia akan datang sore. Haleluya, itu sih. Pentingnya malaikat Tuhan ini untuk menolong saudara, menolong. Kepada Bapak itu malaikat tidak memberikan kesembuhan kesehatan, tapi memberikan semangat. Ya, semangat. Ingat, semangat itu udah 50%, sisanya gampang tuh dicarinya. Betul? 50% itu sudah lumayan. Kasih tahu kiri kanan saudara, tetap semangat. Ya, bila perlu dipukul begini ya, apalagi kalau sudah mulai begini ya, diginikan Pak, tetap semangat. Perbaiki posisi duduk saudara dulu, karena di gereja kursinya tidak reclining. Ya, tolong dibacakan, Lukas 22, 42 dan 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya. Amin. Cawan ini cawan murka Allah. Cawan murka Allah hukumannya adalah mati. Makanya Yesus harus mati di kayu salib supaya kita diselamatkan, ya. Nah, ini dia contohnya. Sekarang kita membahas muka singa. Kalau saya lihat gambar singa nih ya, woi, gagah. Meskipun singa itu sedang manja-manjaan, mukanya itu tidak langsung lemas manja, tidak, tetap gagah. Makanya singa disebut apa saudara? Raja binatang. Kalau saudara tidak dapat itu waktu SD, saya kasih tahu sekarang. Singa itu raja hutan, raja binatang. Gorong. Ya. Dia tidak takut terhadap siapa saja. Buaya itu dimakan sama dia. Kalau dia perlu lagi lapar, buaya yang kulitnya keras itu disikat. Betapa kuat giginya singa. Wah Pak, saya jarang lihat singa, gampang. Yang pertama saudara ke Titiles. Nggak tahu Titiles itu di mana? Ya, Titiles itu di Jalan Titian. Yang punya namanya Pak Tian. Itu ada singa, ada harimau. Nah, sudah bisa lihat singa. Mau tahu kekuatan giginya, saudara masukkan saja tangan saudara. Sebelum dia dikasih makan, ya masukkan. Lihat kira-kira apa yang terjadi dengan tangan saudara kalau dia gini. Saya lupa,
Kekuatan gigitan singa itu luar biasa sekali. Ya. Kemudian dia tidak pernah mengenal kata takut. Meskipun yang dihadapi ini lebih besar, tetap saja disikat sama dia. Kalau yang lain, yang sebangsanya harimau, macan tutul, puma, leopard, jaguar, kijang, innova dan lain sebagainya. Habis jaguar kan kijang kan begitu. Itu kadang kalau diserang sekelompok hena, 3 atau 4 hena, hena seperti gitu ya. Dan saudara di rumah jangan malam-malam lalu begitu. Itu kadang dia lalu lari. Yang sebangsa. Tapi kalau singa, meskipun dia menghadapi 3-4 hena, dia lawan. Meskipun dia luka-luka, tapi dia harus bunuh itu henanya. Satu dibunuh kan temannya lalu makan, karena hena kan kanibal. Singa tidak pernah mengenal takut. Artinya apa? Muka singa itu yang menghadap kepada kerub, yang melihat hidup orang yang benar. Artinya apa? Memberikan dorongan keberanian. Dalam apa? Iman saudara. Iman kita berjalan, we walk by faith. Jalan dengan iman. Bisa saja dalam perjalanan ini ada ketakutan, bisa. Contoh yang gampang, dulu pertama-tama saya jadi hamba Tuhan, jemaat saya sakit, saya doakan, apa yang terjadi saudara? Mati. Sudah 2 orang mati, lalu 3 nih sakit yang ketiga. Saya juga harus datang mendoakan. Gentar loh saudara. Ya, jangan-jangan habis saya doakan apa? Mati, lebih baik enggak saya doakan. Kan begitu. Tapi tetap saja doakan. Urusan mati apa enggak itu kan bukan urusan saya. Saudara juga begitu. Dalam hidup ini, saudara menghadapi masalah, problema, ya bisa enggak saya sembuh ya? Bisa enggak saya sembuh ya? Itu pertanyaan. Saudara belum melihat toh, nantinya ini sembuh apa enggak, kan belum tahu. Atau mati. Tapi ini dikasih dorongan, tadi menolong saudara, malaikat Tuhan, sekarang dorongan iman. Maju saja, maju tak gentar, mundur akan gentar. Saudara tahu pepatah itu? Itu tambahan. Pelajaran SD yang baru seperti gitu sekarang. Kalau kita dulu cuma dikasih tahu apa? Maju tak gentar. Sekarang ada tambahannya. Tidak percaya? Coba saudara sekolah SD lagi. Maju tak gentar, mundur artinya gentar. Ya, maju terus, maju terus. Enggak tahu apa yang terjadi, maju terus, maju terus. Kita membangun gereja, awalnya dana cuma 1 miliar ya Pak Putra. Betul ya Pak Putra? Tapi maju terus, maju terus. Ini jadi berapa miliar? Tidak tahu, saya nggak pernah mau hitung. Ingat ya, muka manusia tidak menghadap saudara. Kita kan juga manusia. Dia tahu kita manusia yang punya banyak kelemahan. Sekarang muka singa ini menghadap saudara. Jadi kalau saudara hidup sebagai orang benar, ada muka singa yang melihat saudara. Kerub malaikat toh, ya, kerub malaikat toh. Malaikat yang memberikan yang pertama kekuatan menolong saudara, yang ini dorongan keberanian iman. Saudara yakin meskipun saudara belum lihat, nanti saudara akan mendapatkan hasil, bukan mati, sembuh, sakit. Hasil sembuh. Hasil pertolongan Tuhan. Haleluya. Hasil kemenangan. Seperti kita kemarin membaca. Lapangkan tempat kemahmu, engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Mungkin kita banyak yang berpikir, aduh Pak, situasi zaman sekarang ini sulit Pak. Bagaimana saya bisa mengembang? Bertahan saja sudah bagus. Yang mengembang itu mungkin badan saya. Bukan perekonomian atau usaha saya. Sesuai imanmu jadilah. Nah, supaya saudara bisa punya iman semakin besar, ini perlu muka singa yang melihat saudara.
malaikat Tuhan yang memberikan dorongan. Amin. Ayat itu berlaku untuk kamu, bukan untuk orang lain. Meskipun saat ini kelihatannya mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan mengalami itu dalam hidup saudara. Tergantung iman saudara. For we walk, for we live by faith. Semakin besar iman saudara, semakin besar juga pengharapan saudara. Dan itu dilakukan dengan dorongan kekuatan iman dari malaikat. Apa itu? Kerub. Tolong dibacakan Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Haleluya. Saya harus menuliskan bahasa Inggrisnya. The weak run away when no one is chasing them, but the godly are as bold as lions. Ya, bukan aman. Saudara kalau bawa Alkitab konvensional, kata aman itu garis. Garis, di bawahnya ditulis berani. Jadi saya baca sekali lagi. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Loh, tidak ada yang ngejar, masalah nggak ada, dia lari, kenapa? Orang fasik. Tetapi orang benar berani seperti singa muda, merasa berani. Firman Tuhan tidak menulis singa lagi tetapi singa muda. Wah, kalau singa muda ini, kalau singa yang sudah agak tua dia masih mikir ya lawannya. Kalau singa muda apa saja disikat. Saudara, ada hambatan apa, iblis sebesar apa, tembok Yeriko sebesar apapun yang menghadang saudara, saudara akan berani seperti singa muda. Haleluya. 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 Cukuplah, kelihatannya saudara sudah terpesona terlalu jauh dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah perang kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengaliri kuasa dari tempat pahat. Bapa kau tulis, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Angkat tangan saudara. Saya tidak tahu, mungkin ada di tempat ini yang hatinya terluka karena pasangan, karena anak, karena orang tua, karena mertua, karena menantu. Ada orang-orang di tempat ini yang hatinya terluka karena bosnya, karena temannya. Ada orang-orang yang terluka karena dia ditipu. Ada di tempat ini yang dalam keadaan tubuh yang tidak sehat sempurna, baik dari skala penyakit yang kecil sampai yang besar. Saya tidak bisa menolong saudara. Saya selalu mengajarkan kuasa itu ada di tangan saudara masing-masing. Gunakan kuasa yang ada dengan terlebih dahulu mengangkat tangan saudara dan meminta supaya aliran roh Tuhan, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, mengalir dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan roh Tuhan, maka enggak usah ngomong
masalah, problema, luka hati, sakit penyakit saudara, dia akan pergi dengan sendirinya. Yakini lagu ini, nyanyikan dari hati saudara. Akan terjadi kemenangan, kesembuhan, mujizat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Serukan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Serukan mengalir. Haleluya. Holy Spirit rain down in this place. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, gunakan aliran roh Tuhan untuk menyembah Dia. Bawa rohmu menyembah Dia. Rikitele ala-ala, kiterele amasikitele amara-la-la-la, iara-la-la malikele-kele-melele, ala-la-la, urikitele-mele ala-la-la masiki ala-la-la, urata-mala-mala-maliekele-kele-melele, iara-la-la masilekele-mele ala-la-la-la, urekata-mala-mala-mala-yere-kele-melele ala-la-la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Firman yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, firman yang menegur, firman yang mengajarkan kami, firman yang meringatkan kami kalau kami harus menjadi pohon korma, yaitu orang benar yang pasti mempunyai roh takut akan Tuhan. Terima kasih sehingga Engkau mengirimkan malaikat surgawi
untuk menjaga kami, memberikan dorongan kekuatan iman pada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih, berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadinya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Dimanapun beliau berada, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, dan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Kau melihat kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan terjadi dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.